Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dik Budiawansyah selaku pembawa acara Marbel. Mari belajar. Tema kita kali ini akan membahas tentang ekonomi politik global. Langsung saja kita menuju ke saudara saya untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita. Ya, kita langsung saja menuju ke rekan saya Melina Siswani. Oke, dipersilakan. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang jelaskan definisi ekonomi politik global menurut Anda. Ekonomi politik global atau EPG adalah interaksi antara faktor-faktor politik dan faktor-faktor ekonomi pada tingkat internasional yang mempengaruhi pola hubungan antar negara di dunia. Dengan semakin kompleksnya hubungan antar bangsa, EPG muncul sebagai upaya untuk memperkaya pendekatan perspektif dalam kajian studi hubungan internasional. Yang selanjutnya, jelaskan bagaimana Anda mendefinisikan hubungan antar ekonomi dan politik dalam ruang global dilihat pada perspektif tension dan supportive relation. Awalnya, interaksi antar negara atau politik dan pasar ekonomi itu mempunyai orientasi yang berbeda, di mana negara ingin mengejar kekuasaan dan pasar mengejar kekayaan. Perspektif tension atau ketegangan antara status dan market, negara berusaha untuk meningkatkan powernya, market berusaha mengurangi power negara. Supportive relation atau hubungan dukungan antara market dan status, negara menciptakan kondisi pasar, misalnya melindungi properti pribadi, membuat perjanjian perdagangan. Kekayaan penting untuk kekuatan militer, misalnya negara Cina. Dengan kata lain, ekonomi politik adalah tentang peran negara berkaitan dengan ekonomi. Interaksi antara proses politik dan ekonomi, distribusi kekuasaan sosial berdasarkan properti dan kekayaan. Ekonomi global politik atau ekonomi politik internasional sama diterapkan ke seluruh dunia. Baik, yang selanjutnya, jelaskan apa tugas negara menurut kelompok liberalis. Tugas pemerintah adalah 1. Melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. 2. Melindungi warga negara dari ketidakadilan. 3. Mengadakan serta mempertahankan prasarana dan publik dan berbagai lembaga publik. Hal lain, intervensi pemerintah hanya boleh pada batasan menetapkan aturan-aturan umum, perdagangan bebas demi yang lebih fundamental, pertahanan dan struktural. Yang selanjutnya, jelaskan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Negara-negara di dunia yang standar hidup relatif tinggi. Sektor industri mendominasi perekonomian negara. Skor Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) berada pada tingkat atas. Pendapatan per kapita tinggi. Negara berkembang. Negara-negara di dunia yang standar hidup relatif rendah. Sektor industri yang kurang berkembang. Skor Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah. Rendahnya pendapatan per kapita. Yang terakhir, saya akan menanyakan, jelaskan masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang. Kemiskinan, produktivitas yang rendah, pertumbuhan penduduk yang berlebihan, pengangguran, ketergantungan ekspor pada produk primer, rapuhnya negara-negara berkembang